Oke, kalau kita ngomongin soal optimisasi, ada satu pertanyaan yang paling mendasar. Gimana caranya kita bisa yakin, secara matematis ya, kalau kita tuh udah sampai di titik paling bawah? Bukan sekedar kayaknya udah di sini deh, tapi bener-bener bisa dibuktikan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, kita lagi mendaki di pegunungan yang medannya super kompleks. Banyak puncak, banyak juga lembah. Mencari titik paling rendah di seluruh pegunungan itu, yang disebut minimum global, wah itu susahnya minta ampun. Tapi kalau tujuannya cuma menemukan dasar lembah yang paling dekat dengan kita, nah itu sebuah minimum lokal, dan itu jauh lebih masuk akal. Dan jujur aja, sebagian besar algoritma optimisasi fokusnya ke situ. Oke, perjalanan kita buat nemuin dasar lembah dimulai dari sini. Kita bakal cari petunjuk-petunjuk matematis yang seolah-olah ngasih tahu kita, udah sampai nih di titik terendah sekitar sini. Kira-kira apa aja ya petunjuknya? Biar makin jelas, kita bedain dulu. Minimum lokal itu titik terendah di area sekitarnya, yaitu tadi, dasar sebuah lembah. Kalau minimum global itu titik terendah di seluruh pegunungan. Terus kenapa kita fokusnya ke yang lokal? Simple, karena mencari yang global itu seringkali nggak mungkin dari segi komputasi. Jadi misi kita jelas, kita cari petunjuk buat ngenalin lembah-lembah ini. Petunjuk pertama yang bakal kita sadari sebagai pendaki pas sampai di dasar lembah adalah tanah yang kita pijak. Rasanya beda kan? Nah, secara matematis, ada kondisi yang sangat spesifik buat ini. Ini dia, petunjuk nomor satu kita, yang secara teknis disebut First Order Necessary Condition atau FONC. Kedengarannya canggih, tapi idenya sederhana banget. Gradien itu kan pada dasarnya ngukur kemiringan ke segala arah. Jadi kalau gradiennya 0, artinya ya permukaannya datar. Nggak ada kemiringan sama sekali. Betul, sesederhana itu. Coba deh pikirin, kalau kita beneran ada di dasar lembah, mau jalan ke arah manapun pasti nanjak kan? Nah, titik tempat kita berdiri itu harusnya datar sempurna. Inilah petunjuk pertama kita. Nah, ini pertanyaan penting. Coba bayangin, kita lagi di dataran tinggi yang luas, atau mungkin di celah antara dua gunung. Tanahnya mungkin datar, tapi apa itu artinya kita ada di titik terendah? Tentu aja enggak. Makanya, kita butuh petunjuk kedua. Disinilah petunjuk kedua berperan. Petunjuk inilah yang ngebedain mana dasar lembah yang asli dan mana area datar yang lain. Kuncinya ada di kelengkungan. Istilahnya mungkin agak bikin pusing, tapi konsepnya gampang kok. Kalau gradien itu ngukur kemiringan, nah, turunan kedua atau matriks Hessian untuk fungsi yang lebih rumit, itu ngukur perubahan kemiringan. Dengan kata lain, kelengkungan. Jadi, kondisi ini intinya nuntut supaya permukaannya itu melengkung ke atas. Persis kayak mangkok. Jadi, poin krusialnya ini nih, nggak cukup cuma datar, tapi juga harus melengkung ke atas dari segala arah, kayak mangkuk. Kombinasi antara permukaan yang datar dan bentuk mangkuk inilah yang jadi tanda pasti kita udah nemu minimum lokal. Nah, gambar ini ngejelasin banget kenapa petunjuk kedua itu penting. Coba lihat ketiga bentuk ini. Di titik tengahnya, semuanya datar, gradiennya 0. Jadi petunjuk pertama terpenuhi buat semuanya. Tapi cuma satu yang beneran dasar lembah, yaitu yang bentuknya mangkuk. Yang kedua, yang kayak mangkuk kebalik, itu justru puncak atau maksimum. Dan yang ketiga, yang melengkung ke atas di satu arah, tapi ke bawah di arah lain, itu namanya titik sadel. Jadi kebayangkan, tanpa petunjuk bentuk mangkuk, kita bisa salah kaprah. Oke, sekarang kita udah tahu cara ngenalin sebuah titik minimum. Tapi gimana caranya kita ngelihat keseluruhan medannya, semua lembah dan puncaknya sekaligus dalam satu gambar? Ya kan, sama kayak pendaki yang nggak mungkin bawa-bawa miniatur 3D gunung, kita juga butuh cara yang praktis buat nampilin permukaan yang rumit ini dalam 2 dimensi. Jawabannya ada di sini, plot kontur. Lihat deh perbandingannya. Di kiri, kita punya permukaan 3D yang naik turun. Di kanan, kita punya peta 2D-nya. Garis-garis melingkar ini fungsinya persis kayak garis ketinggian di peta topografi. Setiap garis nandain ketinggian yang sama. Jadi, setiap garis di plot kontur itu mewakili satu level ketinggian. Kalau garis-garisnya rapat, artinya medannya curam. Kalau garisnya membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang makin ke dalam, nah kita lagi ngelihat puncak atau lembah. Plot kontur inilah peta kita untuk bernavigasi di dunia optimisasi. Oke, sekarang kita udah punya alatnya. Kita bisa ngenalin lembah, kita bisa baca petanya. Yuk, sekarang kita lihat gimana semua konsep dasar ini jadi fondasi untuk seluruh dunia algoritma optimisasi. Anggap aja ini peta jalan buat menjelajahi seluruh pegunungan optimisasi. Kita bisa lihat gimana pemahaman tentang turunan dan kondisi-kondisi tadi jadi titik awal yang mengarah ke berbagai jenis algoritma. Ini benar-benar fondasinya.
Dari fondasi ini, banyak banget jalur yang bisa kita pilih. Ada metode yang cuma pakai info kemiringan, ada yang pakai info kemiringan plus kelengkungan, bahkan ada yang pakai elemen acak atau jalur-jalur khusus buat medan yang ada batasannya. Dan ini poin yang sangat penting untuk diingat. Semua petunjuk yang kita bahas, gradien, Hessian, semua itu cuma bekerja di medan yang mulus atau dalam bahasa matematika, fungsi yang diferensiabel. Inilah tulang punggung dari banyak banget algoritma optimisasi yang paling powerful. Jadi, sekarang kita udah tahu cara ngenalin tujuan akhir kita, dasar lembah. Pertanyaan selanjutnya yang nggak kalah penting, gimana cara tercepat dan terbaik untuk sampai ke sana? Nah, memilih jalur paling efisien untuk menuruni lereng, itulah inti dari semua algoritma optimisasi.